Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2806, Menukar Kehidupan dengan Kehidupan. Mendengar hal itu, Lin Sunzen dan yang lainnya merasa lebih malu. Saat itu, merekalah yang melihat Suzu sebagai beban dan menyuruhnya pergi. Memikirkan bahwa mereka hampir menanggung akibat dari tindakan mereka dan membuat kesalahan besar. Ini sudah larut. Saya akan pergi ke pagoda harta karun untuk menukar harta karun. Saat Suzimo mengatakan itu, dia keluar. Setelah membunuh 10 orang dari kelompok Xiang Meng dan termasuk 1000 battle merit yang sebelumnya diperoleh Lin Sunzen, sekarang ada 5300 battle merit di lencana dunia surga terberkati Suzimo. Itu lebih dari cukup untuk ditukar dengan batu emas hitam Venus itu. Suzimo berjalan menuju pagoda harta karun dengan hanya Bei Ming Sue yang mengikuti di belakang. Semua orang dari dunia pedang masih tenggelam dalam pemandangan sebelumnya dengan segudang pemikiran di benak mereka dan tidak dapat pulih sejenak. Raja Mata Dingin dan makhluk ras mata surgawi lainnya menatap tajam ke arah Suzimo, berharap mereka bisa mengulitinya hidup-hidup. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah dunia surga yang terberkati. Bahkan ras mata surgawi tidak berani menantang peraturan dunia surga yang terberkati. Itu kecuali mereka menggunakan nyawa mereka untuk menukar nyawanya. Selain itu, hanya ahli gua surga yang dapat menggunakan nyawa mereka sebagai ganti nyawa Suzimo. Di dunia surga yang terberkati, seseorang hanya mempunyai waktu sepersekian detik untuk menyerang roh yang disempurnakan sebelum mereka dibunuh oleh aturan dunia surga yang terberkati. Hanya ahli alam gua surga yang memiliki kemampuan itu. Tentu saja, King Cold Eye tahu bahwa ide ini terlalu berani dan setara dengan mematahkan pemahaman diam-diam antara dunia super besar. Merupakan perilaku tercela bagi seorang ahli raja abadi yang mengabaikan status mereka untuk membunuh teladan dari dunia lain. Itu bisa dengan mudah menarik balas dendam yang lebih gila dari pihak lain. Namun, Raja Mata Dingin tidak bisa menerima begitu saja. Dia ingin Suzu mati di dunia surga terberkati hari ini. King Cold Eye melihat sosok Suzimo yang pergi dan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke seorang lelaki tua di belakangnya. Frostwood, umurmu tidak banyak lagi, kan? Meskipun lelaki tua ini juga berada di alam gua surga, dia adalah pelayan Raja Mata Dingin dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Orang tua itu sepertinya menyadari sesuatu dan matanya menjadi gelap. Tuan, saya masih memiliki sisa lebih dari 100.000 tahun. Bagi Raja Alam Gua Surga yang memiliki umur 1 juta tahun, meskipun umur mereka lebih dari 100.000 tahun tidaklah lama, mereka baru saja memasuki usia senja. Raja Mata Dingin berkata, apa yang dilakukan Suzu dari dunia pedang hari ini bukan hanya membunuh Xiang Meng dan yang lainnya. Lebih penting lagi, dia mempermalukan dunia mata surgawiku. Orang tua itu menebak niat Raja Mata Dingin namun tetap diam. Bagaimanapun juga, dia adalah raja dari alam gua surga. Begitu dia menyerang di dunia surga yang terberkati, itu berarti dia pasti akan mati. Kecuali tidak ada pilihan lain, siapa yang rela mati di sini? King Cold Eye melanjutkan, dengan bakat anak ini, dia pasti akan menjadi raja abadi di masa depan. Jika kamu membunuhnya, itu sama dengan membunuh harapan masa depan dunia pedang. Tidak rugi bagimu untuk menukar nyawamu dengan nyawanya. Lelaki tua itu terdiam dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. King Cold Eye bisa mengatakannya dengan santai karena dia tidak menggunakan nyawanya sendiri sebagai gantinya. Orang tua itu telah melayaninya dengan sekuat tenaga selama ratusan ribu tahun, tetapi pada akhirnya, inilah hasilnya. King Cold Eye melanjutkan, membunuh anak ini sama dengan memberikan kontribusi besar pada dunia mata surgawi saya. Saya dapat menjamin bahwa anggota klan Anda juga akan menerima perlakuan istimewa di sisi saya di masa depan. Orang tua itu bukan dari ras mata surgawi. Saat mendengar janji Raja Mata Dingin, dia akhirnya mengalah. Saya mengerti. Orang tua itu tidak punya pilihan dan jalan keluar. Bahkan jika dia menolak menyerang, Raja Mata Dingin akan tetap membunuhnya karena tidak mematuhi perintah setelah meninggalkan dunia surga yang terberkati. Di mata ras mata surgawi adalah keluarga kerajaan mutlak dan ras lainnya adalah budak. King Cold Eye berkata, ingat, jangan memiliki angan-angan atau menahan diri. Lepaskan keterampilan rahasia roh esensimu dan bunuh dia segera. Di dunia surga yang terberkati, tidak peduli raja dari ras apapun, mereka. Gua surga akan dibatasi dan tidak bisa dilepaskan. Selain melepaskan gua surga,
Cara teraman untuk membunuh roh sempurna adalah dengan mengandalkan keterampilan rahasia roh esensi untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya dengan keunggulan ranah kultivasi utama mereka. Saya mendapatkannya. Orang tua itu menjawab dan bersembunyi di tengah kerumunan, meninggalkan alun-alun dunia surga yang terberkati dan mengejar Suzimo. Setelah Suzimo meninggalkan Blessed Heaven World Square, dia menuju pagoda harta karun. Di medan perang iblis jahat, dia membunuh Siang Meng dan yang lainnya dan membersihkan medan perang sebentar sebelum kembali ke gua tempat kera betina tinggal. Dengan matinya kera betina, jika tidak ada yang merawat anak kera tersebut, pasti umurnya tidak akan lama. Namun, setelah dia kembali ke gua, dia tidak melihat jejak atau darah monyet muda itu. Mungkin kera betina telah menghuni monyet muda tersebut atau mungkin kera tersebut telah dibawa pergi oleh kera sanguin lainnya. Saat Suzimo memikirkan hal itu, dia berjalan dan perlahan-lahan sampai di dekat pagoda harta karun. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang dan persepsi rohnya yang telah lama tenang memperingatkannya dengan liar. Rasa bahaya yang kuat tiba-tiba turun. Suzimo, yang telah berjalan di ambang hidup dan mati berkali-kali, tidak menoleh ke belakang atau berpikir. Dia hanya mengandalkan reaksi naluriah untuk segera berteleportasi dengan Bei Mingsue. Setelah muncul kembali, Suzimo tidak berhenti sama sekali dan mengeksekusi 9 langkah halus istana. Seolah-olah dia telah melintasi lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dia tiba di pintu masuk pagoda harta karun secara instan dan masuk dalam sekejap. Setelah memasuki pagoda harta karun, rasa bahaya lenyap seketika. Saat itulah Suzimo berbalik. Di kejauhan, cahaya kesadaran roh di antara alis seorang lelaki tua masih belum menghilang. Dia melihat ke arah kiri Suzimo dengan mata melebar dan ekspresi terkejut, seolah dia tidak dapat mempercayainya. Udara dipenuhi dengan kekuatan roh esensi yang menakutkan. Itu adalah serangan roh esensi setingkat Raja Abadi. Serangan esens spirit mengejar ke arah yang ditinggalkan Suzimo. Namun, serangan itu diblokir oleh batasan pagoda harta karun dan menghilang. Jika Suzimo selangkah lebih lambat, dia akan terbunuh oleh keterampilan rahasia roh esensi orang tua itu. Meskipun Suzimo sekarang berada di alam surgawi, roh esensinya sebenarnya berada di alam surga void. Namun, bahkan jika dia melepaskan kekuatan surgawi 8 tus dan kekuatan roh esensinya meningkat secara eksponensial, dia tidak akan mampu menerobos ke alam gua surga dan tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh dari keterampilan rahasia roh esensi dari alam gua surga. Kenyataannya, kekuatan membunuh dari skill rahasia esens spirit tiba secara instan dan hampir mustahil untuk dihindari. Alasan mengapa Suzimo bisa lolos dari musibah ini sepenuhnya karena persepsi rohnya telah memperingatkannya sebelumnya. Dengan kata lain, Suzimo telah berteleportasi sebelum lelaki tua itu bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya. Sudah terlambat bagi orang tua itu untuk berhenti. Meskipun keterampilan rahasia roh esensi masih mengejar Suzimo, itu sudah terlambat 1 langkah dan diblokir oleh pembatasan pagoda harta karun. Dalam keadaan normal, tidak mungkin seorang ahli Raja Abadi gagal dalam membunuh dewa yang sempurna. Selama dia melepaskan kesadaran rohnya yang besar dan mengunci Suzimo atau menggunakan metode lain untuk menahannya, Suzimo tidak akan bisa melarikan diri dan tidak akan bisa menghindari keterampilan rahasia roh esensinya. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah dunia surga yang terberkati. Begitu dia melepaskan kesadaran rohnya dan mengunci Suzimo, dunia surga terberkati tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk menyerang. Ambil contoh sekarang. Setelah dia melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, meskipun dia tidak berhasil membunuh Suzimo, dia masih akan dibunuh tanpa ampun oleh dunia surga yang terberkati. Saat itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, itu memasuki bagian atas kepala lelaki tua itu. Kekuatan kehidupan di tubuh lelaki tua itu berkurang dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Saat berikutnya, kekuatan tak terlihat mengangkat mayat lelaki tua itu perlahan ke udara dan menghilang. Bab 2807, Kegagalan Total. Di alun-alun dunia surga yang terberkati. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Shen Yue melihat ke arah beberapa roh sempurna tidak jauh dari sana dan bertanya dengan tangan terkepal, "Semuanya, maaf mengganggu kalian. Rekan Daois, bisakah Anda memberitahu kami detail pertempuran besar antara Peak Master Su dan Siang Meng dan yang lainnya di Evil Vien Battlefield sebelumnya?" Pada roh yang sempurna memandang Shen Yue dan yang lainnya dengan aneh. Ekspresi Shen Yue terbatuk pelan.
Kami datang sedikit terlambat dan tidak melihat pertempuran besar sebelumnya, jadi. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya dari dunia pedang mengungkapkan ekspresi penasaran dan penuh harap saat mereka melihat ke arah roh yang disempurnakan. Bahkan Raja Mata Dingin dan makhluk ras mata surgawi lainnya pun ikut bersemangat. Telinga, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana makhluk surgawi yang disempurnakan abadi dapat membunuh roh yang disempurnakan tertinggi seperti Xiang Meng. Roh sempurna di sisi lain mengibaskannya. Pertempuran besar, tidak ada yang seperti itu. Itu adalah pembantaian sepihak. Roh sempurna lainnya juga mengeluh, Guru Puncak Su Anda adalah orang yang kejam. Dia menyerang kerumunan dengan pedang dan membunuh Xiang Meng dan yang lainnya seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Hah! Semua orang dari dunia pedang tercengang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Menurut pendapat mereka, jika pemimpin Puncak Su memasuki medan perang iblis jahat sendirian dan bertemu dengan kelompok 10 orang Xiang Meng, pasti akan terjadi pertempuran yang menggemparkan abad ini. Mengapa itu terdengar seperti permainan anak-anak dari mulut para roh sempurna ini? Bahkan roh kesempurnaan tertinggi dicincang seperti sayuran di bawah pedang Master Puncak Su. Omong kosong. Raja Mata Dingin yang berada di samping tidak dapat terus mendengarkan dan berteriak dengan marah. Xiang Meng adalah roh kesempurnaan tertinggi, tetapi Su Zhu hanya berada di alam surgawi. Bagaimana dia bisa membunuh Xiang Meng tanpa bantuan apapun? Itulah yang sebenarnya. Roh yang sempurna merentangkan tangannya dan mengangkat bahu sedikit. Para roh yang disempurnakan di alun-alun menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Xiang Meng dibunuh oleh pemimpin puncak dunia pedang dengan satu tebasan. Ras roh naga yang sempurna mengangguk juga. Xiang Meng dan yang lainnya meninggal dalam beberapa tarikan napas. Memang benar, tidak ada pertempuran besar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka semua mati. Ketika dia mendengar itu, jantung Raja Mata Dingin berdetak kencang dan dia hampir bisa melakukannya. Tidak bernapas, Lu Yun, Yulan dan para pemimpin puncak lainnya saling bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dalam hal ini, Su Zimo membunuh Xiang Meng bahkan tanpa mengungkapkan ciptaannya. Garis keturunan teratai hijau. Kekuatan Su Zimo bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Keempat pemimpin puncak mau tidak mau merasa kagum pada orang-orang tua di dunia pedang. Orang-orang tua itu memang mempunyai penilaian yang baik. Untuk membuat Su Zimo tetap tinggal, mereka membukakan puncak pedang untuknya dan menjadikannya master puncak. Dia sudah sekuat ini di alam surgawi. Jika dia dibiarkan terus berkembang, itu tidak terbayangkan. Fufufufu. Saat itu, King Cold Eye tiba-tiba tertawa dan menjadi sedikit gila. Lu Yun memelototinya dan mengejek, kenapa? Kematian dini roh kesempurnaan tertinggi dari ras mata surgawi Anda adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi Anda. King Cold Eye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti, saya harus mengakui bahwa pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 memang merupakan teladan yang tak tertandingi. Namun, selama seseorang menjadi teladan, mereka pasti akan iri oleh surga. Tidak ada jaminan bahwa bencana tidak akan terjadi. Lu Yun sedikit menyipitkan matanya. Samar-samar dia bisa mengatakan bahwa King Cold Eye sepertinya menyiratkan sesuatu. Sepertinya ada seseorang yang hilang di belakang King Cold Eye. Saat itu, Yulan tiba-tiba berkata, ini buruk. Lu Yun memikirkan sebuah kemungkinan dan terkejut. Di saat yang sama, ekspresi ketiga master puncak lainnya berubah drastis ketika mereka menyadarinya. Tanpa waktu untuk menjelaskan, Lu Yun hendak bergegas keluar dari yang terberkahi. Lapangan surga dunia. Saat itu, roh kesempurnaan berlari masuk dengan rasa takut yang masih ada dan berteriak, sesuatu terjadi di luar. Lu Yun menghentikan langkahnya, jantungnya tenggelam dan wajahnya menjadi pucat. Tiga Peak Masters lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Ketika King Cold Eye mendengar suara itu, sudut bibirnya sedikit melengkung dengan senyuman puas. Dia memandang Lu Yun dan yang lainnya dan berkata dengan lemah, sayang sekali kalian terlambat satu langkah. Apa yang telah terjadi? Seseorang bertanya dengan keras. Roh yang sempurna melirik ke arah ras mata surgawi dan menelan ludah. Baru saja, ras Raja Mata Surgawi tiba-tiba menyerang pemimpin puncak dari puncak pedang dunia pedang yang ke-9. Pada akhirnya, dia merindukan. Setelah mendengar kata-kata itu, senyuman Raja Mata Dingin membeku di wajahnya. Untuk sesaat, dia bahkan mengira dia salah dengar. Lu Yun masih tidak percaya dan bertanya, rekan Daois, apakah kamu baru saja mengatakan itu? Yang terlewatkan oleh Raja Dunia Mata Surgawi.
Itu benar. Roh yang disempurnakan mengangguk. Dia telah dibunuh berdasarkan aturan dunia surga yang terberkati dan mayatnya telah lenyap. King Cold Eye memegangi dadanya dan bergoyang dengan ekspresi marah. Adapun 4 pemimpin puncak dunia pedang, kekhawatiran mereka berubah menjadi kegembiraan dan hati mereka akhirnya rileks. Dunia mata surgawi benar-benar terlalu kejam. Perseteruan mereka dengan dunia pedang hanya akan semakin dalam hingga tidak dapat didamaikan lagi. Ahli alam gua surga itu pasti sudah siap mati untuk menyerang di dunia surga yang terberkati. Meski begitu, pemimpin puncak dunia pedang tidak terbunuh. Dia benar-benar beruntung. Tidak kusangka ras mata surgawi akan melakukan hal tercela seperti itu. Sungguh tak tahu malu. Dunia mata surgawi benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya roh kesempurnaan tertinggi yang mati, tetapi mereka bahkan kehilangan Raja Gua Surga. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun dari pihak lain. Mendengar diskusi di sekitarnya, King Cold Eye merasakan penglihatannya menjadi hitam dan kepalanya berputar. Dunia mata surgawi telah menderita kerugian besar kali ini dan kehilangan seluruh wajahnya. Bisa dikatakan menderita kekalahan telak. Lu Yun dan yang lainnya juga tersadar dari lamunan mereka. Lu Yun tidak lagi berdiri dalam upacara dengan pihak lain dan mengutuk, "Raja Mata Dingin, kamu benar-benar sangat tercela. Kamu benar-benar mengirim ras Raja Mata Surgawi untuk membunuh keabadian sempurna dari dunia pedang kita." King Cold Eye menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum perlahan menjadi tenang. Yulan berkata dengan dingin, "Raja Mata Dingin, ras mata langitmu melanggar peraturan terlebih dahulu. Jangan salahkan dunia pedang kita karena melakukan hal yang sama." Tepat, Feng Su mengamati sekelilingnya dan berteriak, roh sempurna dari berbagai dunia melihat ini dan dapat memberikan kesaksian. King Cold Eye berkata perlahan, "Meskipun aku melihatnya pergi, aku sama sekali tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Terlebih lagi, benda lama itu bukan berasal dari ras mata langitku. Tindakannya tidak ada hubungannya dengan ras mata surgawi saya." King Cold Eye tahu bahwa dia salah dan menyangkal semuanya. Masalah ini akan baik-baik saja jika Su Zhu terbunuh. Namun kini, dunia mata surgawi menderita kerugian besar. Jika dia mengakuinya dan memberikan alasan kepada dunia pedang untuk membalas dendam, Raja Mata Dingin tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali ke dunia mata surgawi. Yulan mencibir, ras mata langitmu benar-benar tidak tahu malu." Lu Yun juga mencibir, "Mata Dingin, tidak mudah bagimu untuk mencucinya dengan bersih. Meskipun ahli raja itu bukan dari ras mata langitmu, dia berasal dari dunia mata langitmu." "Itu benar," King Cold Eye berkata, "dunia pedangmu bisa membalas dendam pada ras lain di dunia mata surgawiku. Ras mata surgawiku tidak akan peduli, tapi jangan salahkan ras mata surgawi ini. Sebenarnya, sebelum Raja Mata Dingin meminta lelaki tua itu untuk menyerang, dia sudah memikirkan jalan keluar ini. Namun, dia tidak menyangka Raja Alam Gua Surga akan gagal." Bab 2808, Darah Ganti Darah. King Cold Eye tanpa malu-malu menyangkalnya dan secara alami menarik bisikan dari roh sempurna di sekitarnya. Roh kesempurnaan dari berbagai dunia mewaspadai keganasan ras mata surgawi dan tahu bahwa ras mata surgawi akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Karena itu, mereka tidak berani mengejek mereka dengan berani. Namun, tak pelak lagi ada beberapa diskusi dan saling tuding. Ekspresi Raja Mata Dingin menjadi gelap dan dia tidak lagi memiliki wajah untuk diam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi bersama ras mata surgawi. Takut Raja Mata Dingin akan melakukan sesuatu yang gila lagi, Lu Yun, Yulan dan para penggarap dunia pedang lainnya segera pergi dan menuju pagoda harta karun. King Cold Eye meninggalkan Blast Heaven World Square tanpa henti. Dia meninggalkan pulau terberkati bersama banyak makhluk ras mata surgawi dan keluar dari dunia surga terberkati. Raja Mata Dingin. Makhluk ras mata surgawi memasang ekspresi marah saat dia mengepalkan tinjunya. "Apakah kita akan pergi begitu saja? Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring." "Itu benar. Kapan ras mata surgawi kita pernah mengalami penghinaan seperti itu? Menurutku, kita harus mengirim pesan kembali sekarang dan meminta roh sempurna nomor 1 dari ras kita, Xia Yin, untuk bergegas dan membunuh pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9. King Cold Eye tetap diam dengan ekspresi dingin. Setelah meninggalkan dunia surga yang terberkati, Raja Mata Dingin berkata perlahan, "Batas waktu 10 hari bagi sekelompok orang dari dunia pedang untuk tinggal di dunia surga yang terberkati semakin dekat. Mereka akan segera meninggalkan tempat ini.
Bahkan jika kita menyuruh Xia Yin datang sekarang, itu akan terlambat. Kita akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Ras mata surgawi lainnya berkata dengan penuh kebencian, Raja Mata Dingin, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tentu saja tidak. Tatapan Raja Mata Dingin tampak seram saat dia berkata dengan suara yang dalam, ingat, darah ras mata surgawi kita pasti tidak akan mengalir dengan sia-sia. Suatu hari nanti, ras mata surgawi kita akan membuat orang-orang dari dunia pedang membayar harganya dan membuat Su Zhu membayar dengan darahnya. Dengan mengatakan itu, Raja Mata Dingin dengan santai merobek kekosongan dan memimpin semua orang dari ras mata surgawi ke dalam terowongan spasial, menghilang dari dunia surga yang terberkati. Di lantai pertama pagoda harta karun. Ketika semua orang dari dunia pedang menemukan Su Zimo, dia baru saja menukarkan batu emas hitam Venus dengan manfaat pertempuran di lencana dunia surga terberkati. Saudara Su, ahli Raja Abadi dari dunia mata surgawi baru saja menyerangmu. Apa kamu baik-baik saja? Lu Yun bertanya. Mereka akan baik-baik saja. Su Zimo tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Hingga saat ini dalam kultivasinya, ia telah menghadapi krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Yang sebelumnya hanyalah salah satu dari mereka dan tidak berarti apa-apa baginya. Namun, semakin dia tidak mengatakan apa-apa, semakin tak terduga dia memandang mata semua orang di dunia pedang. Tidak masalah bagi Lu Yun, Yulan, dan guru puncak lainnya. Bagaimanapun, mereka tahu sedikit tentang Su Zimo. Adapun Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya, cara mereka memandang Su Zimo telah lama berubah. Dalam beberapa tarikan napas, dia membunuh roh kesempurnaan tertinggi dan yang lainnya seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Bahkan melawan serangan kekuatan penuh dari ahli Raja Abadi, dia lolos tanpa cedera. Di mata semua orang, rekor pertempuran seperti itu adalah keajaiban yang tak terbayangkan. Pada awalnya, meskipun mereka cukup hormat dan sopan kepada Su Zimo, jauh di lubuk hati, mereka tidak mengakui orang luar ini. Tapi sekarang, beberapa dari mereka tidak hanya memandang Su Zimo dengan hormat, bahkan ada sedikit kekaguman. Di sisi lain, ekspresi Lin Sun Zhen normal. Namun, rasa ingin tahu sesekali muncul di matanya. Tuan Puncak Su, Shen Yue memasang ekspresi malu-malu. Namun, dia tetap maju dan membungkuk dalam-dalam pada Su Zimo. Sebelumnya, di Evolvian Battlefield, aku naif dan menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan saya, Master Puncak Su. Tidak banyak. Su Zimo mengabaikannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku juga bersalah dalam hal itu. Tidak apa-apa jika aku bersikeras untuk tetap berada di sisimu. Dengan begitu, kalian juga akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Shen Yue dan yang lainnya merasa lebih malu. Su Zimo berbalik dan secara tidak sengaja menatap tatapan Lin Sun Zhen. Berhenti sejenak, dia bertanya, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Lin Sun Zhen sedikit mengangguk dan membungkuk. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Guru Puncak. Berhenti sejenak, dia mengingat semua yang terjadi di dalam gua dan berkata dengan suara rendah karena malu, Guru Puncak Su, sebelumnya, saya. Lupakan. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh dan memotongnya. Dia mengeluarkan lencana dunia surga terberkati dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Sun Zhen. Ini milikmu. Lin Sun Zhen menerimanya dan melihatnya. Namanya tertulis di salah satu sisi lencana. Awalnya, dia diburu oleh Xiang Meng dan lencana dunia surga terberkati miliknya direnggut olehnya. Sekarang setelah diambil kembali oleh Su Zimo, dia mengembalikannya ke pemilik sahnya. Lin Sun Zhen melirik bagian belakang lencana dunia surga terberkati dan melihat ada 1000 battle merit. Setelah lencana dunia surga terberkati miliknya direnggut oleh Xiang Meng, pahala pertempuran di dalamnya juga diambil olehnya. 1000 battle merit di dalamnya sekarang jelas ditransfer oleh Su Zimo nanti. Master Puncak, kelebihan pertempuran ini. Saat Lin Sun Zhen berbicara, Su Zimo berkata, 1000 battle merit yang ada adalah milikmu sejak awal. Mengenai berapa banyak battle merit yang kalian miliki, aku tidak yakin. Kalian harus membagikannya di antara kalian sendiri. Lin Sun Zhen berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak bisa menerima battle merit ini. Benar, Master Puncak Su. Pahala pertempuran kami sudah direnggut oleh Xiang Meng di medan perang iblis jahat. Wang Dong menambahkan. Tidak perlu menolak. Su Zimo berkata, kalian mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke medan perang iblis jahat demi puncak pemakaman pedang. Sekarang setelah saya mendapatkan batu emas hitam Venus,
tentu saja saya harus mengembalikan 1000 battle merit kepada kalian. Ambillah. Yulan sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, kakak Su adalah guru puncak. Kenapa dia memanfaatkanmu? Kalian semua dapat mendistribusikan battle merit ini dan melihat apa yang kalian butuhkan. Anda dapat menukarnya di pagoda harta karun. Ketika tuannya mengatakan itu, Lin Sunzhen tidak bisa lagi menolak. Dia hanya memperhatikan Su Zimo secara mendalam sebelum membagikan battle merit di lencana dunia surga terberkati kepada Wang Dong dan yang lainnya. Su Zimo berkata, saya akan pergi ke lantai 2 pagoda harta karun untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Awalnya, dia memiliki lebih dari 5.300 battle merit di lencana dunia surga terberkati miliknya. Sebagai imbalan atas batu emas hitam Venus, dia menghabiskan 1000 battle merit dan memberikan 1000 lagi kepada Lin Sunzhen dan yang lainnya. Dia masih memiliki lebih dari 3000 battle merit yang tersisa. Ketika mereka datang ke pagoda harta karun 9 hari yang lalu, waktunya sangat sempit dan semua orang hanya melihat ke lantai pertama. Sekarang masih ada setengah hari lagi, dia bisa melihat ke lantai yang lebih tinggi. Semua orang dari Su Zimo mengikuti Su Zimo ke lantai 2 pagoda harta karun. Setelah memasuki lantai 2, jelas ada lebih sedikit makhluk hidup dari berbagai ras di aula. Lagi pula, sulit bagi sebagian besar roh sempurna untuk mendapatkan lebih dari 1000 battle merit. Tidak ada gunanya meskipun mereka mencapai lantai 2. Harta karun di lantai 2 pagoda harta karun membutuhkan setidaknya 1000 battle merit dan batas atasnya adalah 2000. Jumlah harta karun di lantai 2 pagoda harta karun tidak berkurang sama sekali. Ada sederetan pil abadi, senjata surgawi, harta universal, teknik budidaya, keterampilan rahasia, dan biji abadi yang mempesona. Terlebih lagi, harta karun di lantai 2 jelas lebih berharga dan langka daripada yang pertama. Faktanya, Su Zimo bahkan melihat beberapa pil abadi yang telah hilang di zaman kuno dan banyak ramuan abadi yang berharga di lantai 2 pagoda harta karun. Beberapa tumbuhan dan pohon abadi hanya muncul di era tertentu di masa lalu dan sudah lama punah sekarang. Tak disangka mereka akan muncul sekali lagi di pagoda harta karun. Bab 2809, Relik. Teratai Naga 9 Surga. Di ujung lantai 2 pagoda harta karun, Su Zimo berhenti di depan peti harta karun dan memandangi bunga teratai di dalamnya dengan ekspresi tergoda. Bahkan garis keturunan teratai hijau miliknya pun tergoda. Dulu ketika dia berada di kerajaan pertempuran domain abadi Cakrawala Hijau, Ratu Abadi Linglong telah menyebutkan bunga teratai ini kepadanya. Teratai Naga 9 Surga adalah bunga teratai yang tumbuh di era 9 surga. Menurut catatan banyak buku kuno, era 9 surga mungkin merupakan era tertua sejak sekarang. Kaisar Agung pada generasi itu adalah Permaisuri Agung 9 surga perawan mistik yang menciptakan cadangan teknik. Saat itu, Ratu Abadi Linglong telah melihat catatan teratai Naga 9 surga di tanah warisan Permaisuri Agung 9 surga perawan mistik. Era yang tak terhitung jumlahnya dan ratusan juta tahun telah berlalu sejak era 9 surga. Semua makhluk hidup pada zaman itu telah lama musnah setelah era yang tak terhitung jumlahnya dan jarang meninggalkan jejak apapun. Tidak disangka dia akan melihat teratai Naga 9 surga yang relatif lengkap di lantai 2 pagoda harta karun. Meskipun teratai Naga 9 langit sudah layu, itu jelas merupakan tonik yang bagus untuk tubuh sejati teratai hijau. Legenda mengatakan bahwa ketika 9 naga langit teratai mekar, naga surgawi bahkan akan lahir di tengah bunga teratai. Tatapan Su Zimo tertuju pada battle merit yang dibutuhkan di peti harta karun. 2000 poin. Teratai Naga 9 Langit dapat dianggap sebagai salah satu harta paling berharga dan langka di lantai 2 pagoda harta karun. Su Zimo merenung sejenak dan tidak langsung menukarnya. Sebaliknya, dia terus menuju lantai 3 pagoda harta karun. Harta karun di lantai 3 masih mencakup area yang luas, baik itu pil roh, obat-obatan, atau harta karun universal. Selanjutnya, di lantai 3 pagoda harta karun, Su Zimo melihat lebih banyak lagi benda roh yang awalnya punah di masa lalu. Ada anggrek 9 meter yang hanya tumbuh di era 9 meter tetapi masih hidup. Tentu saja, tanaman berharga ini membutuhkan banyak battle merit. Sepanjang jalan, semua orang dari dunia pedang berseru dari waktu ke waktu. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka datang ke lantai 3 pagoda harta karun. Ada banyak harta karun yang bahkan keempat pemimpin puncak belum pernah mendengarnya. Su Zimo berjalan maju dan melihat harta karun langka satu demi satu.
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa harta karun di dalamnya sangat berharga dan beberapa di antaranya bahkan menggodanya. Namun, sejauh ini dia belum menemukan apa yang dibutuhkannya. Setelah berkultivasi ke alam yang sempurna, selain sumber daya kultivasi seperti batu roh esensi, hal terpenting bagi para kultivator adalah memahami langit dan bumi serta Dao Dharma. Banyak roh yang disempurnakan seringkali memiliki sumber daya budidaya yang cukup dan esensi sejati dalam tubuh mereka telah lama terakumulasi hingga puncaknya. Namun, mereka tidak dapat memahami misteri alam mereka dan hanya bisa terjebak dalam kemacetan, tidak mampu maju 1 inci pun. Hal ini terutama berlaku untuk 2 alam terakhir dari alam yang sempurna, Hollow Nether dan Paradise Void. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi para kultivator untuk memahami Dao. Hingga saat ini, Su Zimo telah menguasai 2 kekuatan suci yang tiada taranya, pedang penakluk abadi dan kekuatan surgawi 8 tus. Namun, pada kenyataannya, dia masih memiliki beberapa kekuatan surgawi yang telah dikembangkan ke tingkat kekuatan surgawi yang tiada taranya. Untuk beberapa kekuatan surgawi yang tiada taranya, seperti momen singkat, 6 jalan reinkarnasi, dan 4 kepala 8 lengan, dengan bakat dan peluangnya, ada kemungkinan besar dia akan memahaminya dengan waktu dan akumulasi yang berkelanjutan. Namun, ada beberapa kekuatan surgawi yang tiada taranya dan bahkan Tao Dharma yang tidak dapat dia lakukan apapun. Itu termasuk 3 keterampilan rahasia dalam Tabo Mistik Klasik, Prajna Nirvana Sutra. Hingga saat ini, dia hanya memahami Dao Dharma ketidakkekalan. Masih ada 2 Dharmic Dao lainnya, No Self dan Silen Nirvana, yang tidak dapat dia pahami sama sekali. Jika dia dapat memahami Tao Dharma Buddha secara ekstrim dan mensintesis keterampilan rahasia ras naga dan gajah, dia dapat meningkatkan Buddha naga gajah ke tingkat kekuatan suci yang tiada taraf. Setiap kekuatan surgawi tiada taraf yang dipahami akan menyebabkan lompatan dan peningkatan kualitatif bagi para kultivator. Ketika seorang kultivator memahami kekuatan suci yang tiada taranya, kekuatan dari kekuatan suci yang tiada taraf itu akan turun untuk membersihkan dan melembutkan tubuh, garis keturunan, dan roh esensi mereka, memberi mereka transformasi total. Pada saat yang sama, setelah memahami kekuatan surgawi yang tak tertandingi dan menggabungkan Dao Dharma ke dalam buah Dao kultivator akan menjadi lebih kuat dan budidaya mereka akan meningkat secara eksponensial. Semakin kuat buah Dao, semakin kuat pula gua surga yang terkondensasi di masa depan. Su Zimo mencari sambil memperhatikan. Akhirnya, matanya berbinar. Dia mengambil beberapa langkah cepat dan tiba di depan peti harta karun. Di dalam peti harta karun itu ada sebuah batu seukuran kepalan tangan bayi. Warnanya emas dan bulat, jernih tanpa kotoran dan memancarkan cahaya keemasan redup. Itu adalah relik seorang arhat. Terlebih lagi, ini adalah relik arhat tertinggi. Di biara-biara Buddha, penggarap alam yang sempurna disebut arahat. Buah Dao seorang arhat adalah relik. Bagi Su Zimo, cara paling langsung untuk terus memahami Dao Dharma di biara Buddha adalah dengan menemukan relik seorang arhat. Dengan mengamati relik dan memahami Dao Dharma dari biara Buddha di dalamnya untuk memverifikasi apa yang telah dia pelajari, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa wawasan. Di antara semua relik arhat tertinggi tidak diragukan lagi adalah yang paling berharga. Itu karena relik arhat tertinggi pasti mengandung kekuatan suci yang tiada taranya. Jika kekuatan suci yang tak tertandingi dari biara Buddha adalah Buddha naga gajah, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Su Zimo. Peninggalan arhat tertinggi. Saat itu, Lu Yun berjalan mendekat dan bergumam ketika dia melihat relik itu. Tanpa ragu-ragu, Su Zimo menempatkan lencana dunia surga terberkati di alur peti harta karun dan menghabiskan total 3.000 battle merit untuk ditukar dengan relik arhat tertinggi. Sayang sekali, Su Zimo sedikit mengernyit. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari ada 2 retakan halus pada relik tersebut. Retakan pada buah Dao berarti Dao Dharma yang terkandung di dalamnya mungkin tidak lengkap dan akan mempengaruhi pemahaman para pembudidaya. Lu Yun berkata, sebenarnya, ada beberapa buah Dao dari roh kesempurnaan tertinggi yang terawetkan dengan sempurna dan tanpa cacat di lantai 5 pagoda harta karun. Namun, masing-masing buah roh Dao yang disempurnakan dengan sempurna membutuhkan 5.000 battle merit. Banyak. Su Zimo diam-diam tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, hal terpenting saat menukar buah Dao dari roh kesempurnaan tertinggi adalah memahami kekuatan suci yang tiada taraf di dalamnya. Lu Yun berkata, namun, pada kenyataannya, bahkan jika kamu memperoleh buah Dao dari roh kesempurnaan tertinggi, kamu mungkin tidak dapat memahami kekuatan suci yang tiada taraf di dalamnya.
Su Zimo mengangguk. Untuk memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya, seseorang memerlukan bakat, peluang, keberuntungan, waktu, akumulasi, peluang, karma, dan faktor-faktor lainnya, tidak ada yang kurang dari itu. Jika ada orang yang dapat memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya hanya dengan buah dao dari roh kesempurnaan tertinggi, pasti ada roh kesempurnaan tertinggi di mana-mana sejak lama. Lu Yun melanjutkan, alasan mengapa buah dao arhat tertinggi ini ditempatkan di lantai 3 pagoda harta karun adalah karena cacatnya. Meskipun hanya ada 2 retakan kecil, itu berarti selisih 2000 battle merit. Di lantai 5 pagoda harta karun, tidak hanya ada buah dao dari roh kesempurnaan tertinggi, bahkan ada harta karun roh 9 kesengsaraan. Setiap harta karun 9 kesengsaraan membutuhkan 5000 battle merit juga. Bab 2810, Bimbingan Dao. Setelah menukar relik arhat tertinggi, Su Zimo tidak memiliki banyak battle merit yang tersisa dan hanya tersisa sekitar 300. Dia kembali ke lantai pertama pagoda harta karun dan menghabiskan 100 battle merit lainnya untuk ditukar dengan buah dao dari ras roh gajah sempurna yang biasa. Selain agama Buddha dan Dao Dharma dari ras naga, seseorang harus berusaha sebaik mungkin untuk memahami kekuatan suci dan keterampilan rahasia ras gajah jika mereka ingin memahami Buddha naga gajah. Adapun Dao Dharma Su Zimo dalam ras gajah, berasal dari teknik pernapasan gajah surgawi dan kekuatan surgawi bawaan. Itu sedikit lemah dan itulah sebabnya dia menukarkan buah dao dari roh ras gajah yang sempurna. Adapun Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya, mereka hanya berjalan di sekitar pagoda harta karun dan tidak menukar apapun. Beberapa dari mereka memiliki pemikiran yang sama. Mereka akan menyimpan battle merit kali ini dan datang ke dunia surga terberkati di lain waktu untuk menukarkan harta karun yang lebih baik setelah mengumpulkan lebih banyak battle merit. Semua orang menyimpan lencana dunia surga terberkati mereka di dunia surga terberkati sebelum meninggalkan pulau terberkati, keluar dari dunia surga terberkati. Meskipun Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya tidak menukar harta apapun selama perjalanan ke dunia surga terberkati ini, mereka merasa bahwa Dao Dharma mereka menjadi lebih mendalam dan kekuatan tempur mereka meningkat setelah beberapa hari bertarung di iblis jahat. Medan perang dengan baptisan darah. Setelah Lin Sun Zhen lolos dari kematian, pemahamannya tentang pedang penakluk abadi meningkat satu tingkat lagi dan hanya kurang inspirasi. Tentu saja, Su Zimo lah yang paling diuntungkan di antara sedikit dari mereka. Bukan hanya relik arhat tertinggi dan buah dao ras gajah dari pagoda harta karun, ada juga 10 mata surgawi dari ras mata surgawi. Di antara mereka, mata surgawi Siang Meng mengandung kekuatan suci yang tiada taraf. Jika Su Zimo dapat memahami 10 mata surgawi, relik arhat tertinggi, dan buah dao roh sempurna dari Dao Dharma ras gajah, ada kemungkinan besar dia akan maju lebih jauh dan memasuki alam Hollow Nether. Setelah meninggalkan dunia surga yang terberkati, Lu Yun memanggil perahu abadinya untuk membawa semua orang. Dia menerobos kehampaan dan mereka bersiap untuk kembali ke dunia pedang. Su Zimo memandang dunia surga yang terberkati di belakangnya sambil berpikir keras. Dunia surga yang terberkati sungguh tak terduga, seolah-olah dunia itu diselimuti oleh lapisan kabut yang tidak dapat ditembus. Batas waktu 10 hari telah berakhir. Jika dia ingin datang ke dunia surga yang terberkati lagi, dia hanya bisa menunggu selama 1000 tahun. Di perahu abadi, Lu Yun sepertinya telah membaca pikiran Su Zimo dan berkata dengan serius, "Saudara Su, sebaiknya kamu tidak datang ke sini sebelum kultivasimu mencapai alam surga kekosongan." "Mengapa kamu mengatakan itu?" Su Zimo bertanya. Lu Yun berkata, "Dalam pertempuran dunia pedang 7 bintang, kami menjadi musuh ras mata surgawi. Dalam pertempuran hari ini, Anda membunuh roh kesempurnaan tertinggi, Siang Meng. Dunia mata surgawi bahkan kehilangan seorang raja. Mengingat sifat dendam ras mata surgawi, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sebelumnya di dunia surga yang terberkati, Raja Mata Dingin bahkan mengorbankan seorang raja sebagai ganti nyawamu. Siapa yang tahu tindakan gila apa yang akan dia lakukan di masa depan?" Yulan mengangguk juga. Itu benar. Selain itu, ras roh sempurna dari mata surgawi nomor 1, Xia Yin, jauh lebih kuat daripada Siang Meng. Menurut apa yang saya tahu, Xia Yin mungkin telah memahami 2 kekuatan surgawi yang tiada taranya. Setelah memahami kekuatan suci yang tiada taranya, seseorang dapat disebut sebagai roh kesempurnaan tertinggi dan meninggalkan namanya di prasasti giok jasa pertempuran. Jika Xia Yin memahami 2 kekuatan surgawi yang tiada taraf, jelas betapa kuatnya dia.
Su Zimo mengangguk. Tidak heran mengapa dia berada di peringkat 1 di Battle Merits Jade Stelle. Dia memang mampu. Meskipun Su Zimo sepertinya memujinya, nadanya acuh tak acuh, seolah dia menganggapnya biasa saja. Ketika Yulan melihat bahwa Su Zimo tampaknya tidak terlalu memikirkannya, dia mengingatkan, selanjutnya, kekuatan surgawi tiada taraf yang dipahami Xia Yin adalah 6 jalan reinkarnasi. Tidak banyak kekuatan suci yang tiada taranya dan hingga saat ini, hanya sekitar selusin kekuatan suci yang diketahui semua orang. Kekuatan dari setiap kekuatan surgawi yang tiada taranya terwujud secara berbeda. Misalnya, penjara astral tidak memiliki banyak kekuatan membunuh dan dimaksudkan untuk membatasi pergerakan pihak lain. Adapun 6 jalan reinkarnasi, itu jelas merupakan salah satu kekuatan membunuh terkuat di antara banyak kekuatan surgawi yang tiada taranya. Oh, Su Zimo sedikit mengangkat alisnya. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak seseorang dapat memahami 6 jalan reinkarnasi secara ekstrim dan mencapai tingkat kekuatan surgawi yang tiada taraf. Dia sungguh terkejut bahwa Xia Yin dapat mengendalikan 6 jalan reinkarnasi. Ketika Yulan melihat Su Zimo tampak menganggapnya serius, dia menjelaskan, Xia Yin dilahirkan dengan sepasang mata Yin Yang. Dikatakan bahwa dalam salah satu sesi pemahaman Dao, dia membuka mata Yin Yang secara kebetulan dan secara tidak sengaja menerobos penghalang antara Yin dan Yang. Dia melihat sekilas garis besar 6 jalan reinkarnasi di dunia bawah. Kalau begitu dia seharusnya tidak melihatnya sejelas aku. Su Zimo bergumam pelan. Apa katamu? Yulan tidak mendengar gumaman Su Zimo dan bertanya secara naluriah. Tidak banyak. Su Zimo juga tidak menjelaskan. Xia Yin hanya melihat sekilas 6 jalan reinkarnasi. Saat itu, dia benar-benar berada di dunia bawah dan berdiri di depan 6 jalan reinkarnasi. Lu Yun berkata, apapun yang terjadi, karena kita telah memperoleh batu emas hitam Venus, mari kita tidak pergi ke dunia surga yang terberkati untuk saat ini. Su Zimo tidak berkomentar. Bahaya yang dikhawatirkan Lu Yun dan yang lainnya hanyalah salah satunya. Namun, Su Zimo mengkhawatirkan hal lain. Baginya, tempat teraman tentu saja adalah dunia pedang. Ada lebih dari 10 kaisar yang memimpin dunia pedang. Bahaya apapun secara alami akan dihilangkan secara instan. Namun, memang ada banyak harta karun di paviliun terberkati yang menggodanya. Jika dia ingin menukar harta itu, dia masih harus menunggu kesempatan yang cocok. Dalam perjalanan pulang, semua orang dari dunia pedang berkumpul untuk mengobrol atau berkultivasi sendirian di kamar mereka. Su Zimo termasuk yang terakhir. Suatu hari, dia sedang memahami Dao Dharma mata surgawi ketika langkah kaki terdengar dari luar. Orang itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengetuk pintu dengan lembut. Tuan Puncak Su, saya Lin Sunzen. Aku ingin bertemu denganmu. Masuk, jawab Su Zimo. Lin Sunzen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika dia tiba di depan Su Zimo, dia membungkuk dengan hormat sebelum berkata, Guru Puncak, saya mendengar bahwa Anda telah lama memahami pedang penakluk abadi. Saya ingin meminta bimbingan Anda. Baiklah, Su Zimo tersenyum dan menyetujui tanpa ragu-ragu. Jika ini terjadi di masa lalu, mengingat harga diri Lin Sunzen, dia pasti tidak akan bertanya pada Su Zimo, seorang dewa sempurna di alam surgawi. Tapi sekarang Su Zimo telah menyelamatkan nyawanya dan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi di medan perang iblis jahat. Mantan dewa sempurna dunia pedang nomor 1 akhirnya melepaskan harga dirinya dan datang untuk bertanya. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan sambil berpikir, 3 pedang Qi muncul di telapak tangannya. Mereka melonjak dengan niat membunuh. Asal mula kekuatan suci yang tak tertandingi, pedang penakluk abadi, berasal dari sebuah buku mistik. 3 kalimat di dalamnya adalah inti dari pedang penakluk abadi. Seperti kata pepatah, ketika niat membunuh surga dilepaskan. Alasan mengapa Su Zimo bisa memahami pedang penakluk abadi begitu cepat bukan hanya karena bakat dan pemahamannya tentang pedang Dao. Itu juga karena dia memiliki sutra jimat Yin Yang. Dengan Dao Dharma dalam buku mistik itu, dia dapat membandingkannya dengan 3 kalimat pedang penakluk abadi dan semuanya secara alami membuahkan hasil. Su Zimo membedah Dao Dharma dari sutra jimat Yin Yang dan menampilkannya dalam bentuk pedang Dao di depan Lin Sunzen. Dia menggabungkannya ke dalam 3 seni pedang hebat dan akhirnya membentuk pedang penakluk abadi. Lin Sunzen menyaksikan seluruh proses dan cahaya di matanya semakin kuat. Akhirnya, pada saat tertentu, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Seolah-olah dia telah tercerahkan, semua hambatan dan pertanyaan terselesaikan. Bab 2811, Alam Hollow Nether.
Lin Sunzhen menutup matanya dan niat membunuh di tubuhnya berkumpul terus-menerus, menjadi lebih murni dan kental. Pedang berwarna darah muncul di belakangnya dan muncul, berubah menjadi lebih nyata. Kekuatan mengerikan dari kekuatan suci yang tiada taraf turun ke tubuhnya dan mulai membersihkan tubuh dan garis keturunannya. Kesuksesan. Su Zimo memandang wanita di depannya dan sedikit mengangguk. Lin Sunzhen memang sangat berbakat dalam pedang Dao. Hanya dengan sedikit bimbingan, dia memahami kunci dan arti sebenarnya dari pedang penakluk abadi. Meskipun Lin Sunzhen bukan muridnya, dia tidak menahan diri dalam menyebarkan Dao kali ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia pedang akan memiliki roh kesempurnaan tertinggi lainnya. Keributan di ruangan itu langsung membuat Lu Yun, Yulan, dan pemimpin puncak lainnya khawatir. Mereka berempat segera tiba di luar kamar Su Zimo. Sepertinya Lin Sunzhen telah memahami pedang penakluk abadi. Ini saat yang tepat. Kita bisa menjaganya di sini. Menurut saya, kami tidak perlu tampil. Apakah kamu tidak memperhatikan di kamar mana Lin Sunzhen berada? Selama ini, Sunzhen selalu kekurangan pendamping Dao. Kakak Su memang cukup baik. Ada perbedaan senioritas. Tidak apa-apa selama mereka seumuran. Keempat Pig Masters perlahan-lahan pergi dan suara mereka perlahan menghilang. Su Zimo memasang ekspresi tenang saat dia menutup matanya untuk beristirahat. Di seberangnya, garis keturunan dan tubuh Lin Sunzhen dibaptis oleh kekuatan surgawi dari pedang penakluk abadi. Mungkin karena terlalu kejam, rona merah yang tidak normal tiba-tiba muncul di wajahnya. Seluruh proses berlangsung selama setengah hari sebelum Lin Sunzhen berangsur pulih. Meskipun ranah kultivasinya masih berada di ranah Paradise Void dan tidak meningkat banyak, sepertinya esensi, ki, dan jiwanya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Setelah pembaptisan kekuatan suci yang tiada taraf, kekuatan tempurnya juga meningkat 1 level. Terima kasih atas bimbinganmu, pemimpin puncak. Lin Sunzhen membungkuk sekali lagi ke arah Su Zimo. Tidak perlu formalitas. Su Zimo sedikit mengangguk dan tersenyum. Lin Sunzhen berdiri di tempat dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apakah ada hal lain? Su Zimo bertanya. Lin Sunzhen merenung sejenak dan bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja, Guru Puncak, apakah Anda tahu sesuatu tentang Sever Sword Dao yang saya kembangkan? Saya kira-kira tahu sedikit. Su Zimo mengangguk. Itu menggunakan hati pedang untuk memutuskan 7 emosi dan 6 keinginan sehingga seseorang terpisah dari dunia sekuler. Dengan begitu, seseorang dapat mencapai alam yang jauh dari urusan duniawi dan tidak terikat pada segala hal di luar. Lin Sunzhen mengangguk dan menambahkan, kami tidak benar-benar memutuskan 7 emosi dan 6 keinginan kami dengan mengembangkan Sever Sword Dao. Kami hanya mencapai alam Sever Sword di mana kami tidak terikat pada hal-hal eksternal. Ya, Su Zimo memasang ekspresi tenang dan menurunkan pandangannya. Jejak kekecewaan melintas di mata Lin Sunzhen sebelum kembali normal. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan Puncak Su, saya akan pergi. Baru setelah Lin Sunzhen pergi, Su Zimo melihat ke belakang. Tanpa merasa terganggu, dia terus memahami Dao Dharma. Beberapa hari kemudian, semua orang dari dunia pedang akhirnya kembali. Su Zimo membawa ribuan pembudidaya pedang yang selamat dari dunia pedang 7 bintang kembali ke puncak pemakaman pedang dan menempatkan batu emas hitam Venus di sana pada saat yang bersamaan. Puncak pemakaman pedang tampaknya tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya ada beberapa ribu murid biasa dan dewa sempurna seperti Meng Hao. Kekuatan mereka jauh lebih rendah dari 8 puncak pedang lainnya. Namun, sejak semua orang dari dunia pedang kembali dari dunia surga yang terberkati, semua pembudidaya pedang samar-samar bisa merasakan bahwa puncak pemakaman pedang tampak berbeda dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang mengetahui alasannya. Seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi di dunia surga terberkati terfermentasi dan secara bertahap menyebar di dunia pedang. Baru pada saat itulah banyak pembudidaya pedang menyadari betapa menakutkannya pemimpin puncak pemakaman pedang. Masalah ini tidak hanya menyebar di dunia pedang, bahkan telah menyebar ke banyak dunia. Sebelumnya, hanya sejumlah kecil dunia yang mengetahui bahwa sekarang ada Master Puncak ke-9 di puncak pedang dunia pedang. Setelah pertempuran di dunia surga yang terberkati, banyak dunia yang mengetahui bahwa pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 adalah orang yang kejam. Setelah kembali dari dunia surga yang terberkati, Lin Sunzhen, Wang Dong, Gong Sunyu dan tokoh top lainnya dari berbagai puncak pedang sering pergi ke puncak pemakaman pedang untuk mendengarkan ajaran Su Zimo. Bahkan Yunting pergi beberapa kali. Sebenarnya,
Sejak SWOT Burial Peak didirikan, Suzimo akan membuka forum untuk menyebarkan Dharmic Dao sesekali. Namun, tempat itu sangat sepi di kaki puncak pemakaman pedang dan hampir tidak ada yang datang untuk mendengarkan ajarannya. Setengah dari dewa sempurna dari berbagai puncak pedang memiliki alam budidaya yang melampaui Suzimo. Siapa yang peduli dengan ajarannya? Namun, ketika berita tentang pertempuran di dunia surga terberkati menyebar, semakin banyak pembudidaya pedang datang untuk mendengarkan ajaran di forum puncak pemakaman pedang. Yang terpenting, setiap pembudidaya pedang merasa mendapat manfaat besar setelah mendengarnya. Meskipun tingkat kultivasi Suzimo hanya berada di alam celestial, ia pernah menerima ajaran Kaisar Agung Zenith Heaven dan memiliki banyak tabo Mystic Classics. Pemahamannya tentang pedang Dao sudah jauh melampaui rekan-rekannya. Tentu saja, bagi Suzimo, hal terpenting untuk periode waktu berikutnya adalah memahami Dharma Dao dan kekuatan surgawi. Dalam sekejap mata, 300 tahun berlalu. Suzimo memahami kekuatan suci lainnya yang tiada taraf, 4 kepala 8 lengan. Kekuatan surgawi yang tak tertandingi ini berasal dari 9 kesengsaraan surgawi. Dia telah mengalaminya secara pribadi dan merasakan kekuatan surgawi dari 4 kepala 8 lengan. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami kekuatan suci yang tak tertandingi ini dengan lebih mudah daripada dia. Setelah menerima baptisan kekuatan suci 4 kepala 8 lengan, garis keturunan, fisik, dan roh inti dari tubuh sejati teratai hijau meningkat sekali lagi dan tingkat kultivasinya juga meningkat. Pada tahun ke-800, Suzimo akhirnya memahami 6 jalan reinkarnasi. Ketika 6 jalan reinkarnasi melewati tubuhnya sebagai kekuatan suci yang tiada taraf, tubuh teratai hijau penciptaan tingkat 12 miliknya hampir tidak dapat menahannya dan pingsan beberapa kali sebelum pulih. Setelah 6 kali berturut-turut runtuh dan sembuh, tubuh sejati teratai hijau terlahir kembali dan diselimuti oleh aura yang lebih misterius, seolah-olah dia telah melompat keluar dari reinkarnasi. Pada tahun ke-1000, Suzimo memahami relik arhat tertinggi dan akhirnya memahami kedalaman keterampilan rahasia kedua sutra Prajna Nirvana. Makna sebenarnya dari apa yang disebut tanpa diri adalah menempatkan diri dalam keadaan kekosongan, sehingga mencapai keadaan tanpa diri. Pada saat itu, tidak ada seni dharma yang dapat mencemari tubuh. Pemahaman tentang kekosongan dalam keterampilan rahasia itu berhubungan dengan alam Hollow Nether di alam yang sempurna. Di mata surgawi Siang Meng, ada juga pemahamannya tentang kekosongan dan ruang berkat penjara astral. Hasilnya, budidaya Suzimo di alam surgawi meningkat secara eksponensial. Faktanya, dia telah menyentuh penghalang alam Hollow Nether dan bisa menerobos kapan saja. Setahun kemudian, karena peningkatan pencapaiannya dalam agama Buddha dan Dao Dharma dari ras naga dan gajah, Suzimo akhirnya mendorong kekuatan Buddha naga gajah hingga batasnya dan mencapai tingkat kekuatan dewa yang tiada taraf. Kekuatan suci Dharma Buddha yang tak tertandingi turun dan sekali lagi membaptis tubuh sejati teratai hijau. Dengan bantuan kekuatan suci itu, Suzimo menerobos kemacetan dan memasuki alam Hollow Nether. Dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa berbakat dan banyak akal seseorang, kecepatan kultivasi mereka akan melambat setelah berkultivasi ke alam yang sempurna. Misalnya, Yunting sudah lama memasuki ranah konvergensi. Bahkan setelah 1000 tahun, dia belum maju ke alam surgawi. Hal yang sama juga terjadi pada Bei Mingsue. Adapun Suzimo, alasan mengapa dia bisa maju ke alam Hollow Nether dalam waktu 1000 tahun adalah karena dia memahami 3 kekuatan surgawi yang tak tertandingi dan keterampilan rahasia tabu selama periode waktu itu. Turunnya 3 kekuatan surgawi yang tiada taranya saja telah membawa perubahan yang sangat mengerikan pada tubuh sejati teratai hijau dan meningkatkan ranah kultivasinya. Terlebih lagi, dengan pemahamannya terhadap kekosongan dan sumber daya budidaya yang sangat besar, wajar saja jika Suzimo maju ke alam Hollow Nether. Bab 2812, Dunia Hantu. 1000 tahun telah berlalu dan Suzimo dapat memasuki dunia surga terberkati lagi. Namun, waktunya belum tiba. Jika dia dengan gegabah menuju ke dunia surga yang terberkati, ada kemungkinan besar dia akan menghadapi bahaya besar. Terlebih lagi, bahaya itu tidak hanya datang dari ras mata surgawi. Selama 1000 tahun terakhir, Suzimo sesekali berusaha menjalin hubungan dengan badan utama marsial Dao selama kultivasinya. Namun, tidak ada tanggapan. Sudah 2000 tahun sejak dua tubuh asli terpisah di dunia bawah. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, tubuh utama marsial Dao belum kembali ke dunia atas.
Karena kedua tubuh asli berada di dua dunia yang terpisah dan dipisahkan oleh penghalang dunia yang kuat, mereka tidak dapat berkomunikasi. Sudah 2000 tahun sejak badan utama marsial Dao mengikuti Void Yaksa ke dalam Ghost Dao. Namun, dia masih tidak bisa kembali ke dunia atas dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Menurut Void Yaksa, Ghost Dao juga merupakan dunia mandiri yang setara dengan dunia atas. Namun, Dao hantu berbeda dari Dao neraka. Ghost Dao sempurna dan hukumnya lengkap. Tidak hanya ada ahli kaisar, bahkan ada keberadaan menakutkan seperti ibu hantu Brahma yang kemungkinan besar adalah kaisar agung. Meskipun badan utama marsial Dao telah melangkah ke ranah domain bela diri, penguasaannya hanya lebih rendah. Dalam hal kekuatan tempur, dia bisa menekan semua raja alam gua surga, tetapi sulit baginya untuk menang melawan ahli kuasi kaisar. Dengan tripod penekan neraka, lentera jiwa, dan cermin harta karun Netherworld, dia mungkin bisa melawan Kaisar Semu. Ada terlalu banyak ahli dalam Ghost Dao yang dapat mengancam tubuh utama marsial Dao. Suzimo menghela nafas dengan lembut dan menenangkan diri sekali lagi, terus mengembangkan Dao. Tidak peduli apa yang dialami badan utama marsial Dao di Ghost Dao, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa meninggalkan badan utama marsial Dao untuk menanganinya sendiri. Tubuh utama marsial Dao melompat ke dalam Ghost Dao dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia merasakan dunia berputar seolah-olah dia telah jatuh ke dalam pusaran raksasa dan kehilangan panca inderanya seketika. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Hanya sisa persepsi rohnya yang memungkinkan dia untuk menentukan bahwa dia tidak dalam bahaya. Void Yaksa ada di sampingnya dan meringkuk dengan mata tertutup seperti bayi. Keduanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau dengan kesadaran roh mereka. Mereka hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya dan mengikuti arus. Perasaan yang aneh. Mengandalkan persepsi rohnya yang tersisa, badan utama marsial Dao mencoba yang terbaik untuk merasakan dunia luar. Seolah-olah dia berada di sungai waktu yang panjang. Penglihatannya tidak gelap melainkan pemandangan yang penuh warna. Dalam siklus reinkarnasi ini, setiap tetes darah di tubuhnya dan roh esensinya sepertinya dikeluarkan dari tubuhnya dan memasuki kehampaan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh utama marsial Dao sepertinya telah menembus genangan air. Perasaan dilucuti yang ada di mana-mana tiba-tiba lenyap. Tubuh utama marsial Dao mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya dan kelima inderanya berangsur pulih. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba membuka matanya. Lingkungan di sekitarnya gelap dan dunia dipenuhi dengan ki esensi langit dan bumi dingin yang tampak menyeramkan tanpa cahaya apapun. Tentu saja, kegelapan itu tidak mempengaruhi penglihatan badan utama marsial Dao. Void Yaksa di sampingnya berangsur pulih juga. Dia meregangkan tubuh dan ototnya. Dia melihat sekelilingnya dan sedikit kegembiraan muncul di kedalaman matanya. Ini adalah dunia hantu. Void Yaksa terlalu akrab dengan lingkungan sekitarnya. Dunia neraka dipenuhi dengan nether ki dalam jumlah besar, dan ini adalah ki hantu di dunia hantu. Badan utama marsial Dao mengangguk. Baik itu Ghost Ki atau nether ki, mereka didasarkan pada ki esensi langit dan bumi. Namun, energi di dalamnya berbeda. Sudah berapa lama kita menempuh 6 jalan reinkarnasi? Badan utama marsial Dao mengerutkan kening dan bertanya, mengapa saya merasa seperti sudah lebih dari 1000 tahun? Tentu saja itu mungkin. Void Yaksa berkata, jalan yang kami ambil untuk memasuki dunia hantu adalah melalui 6 jalan reinkarnasi. 6 jalan reinkarnasi pada awalnya adalah jalan bagi jiwa untuk bereinkarnasi. Makhluk hidup dengan tubuh berdaging dan berdarah seperti kita memiliki perlawanan yang besar ketika melakukan perjalanan melalui 6 jalan reinkarnasi. Kita mungkin mengalami ratusan atau bahkan ribuan tahun. Badan utama marsial Dao merenung dalam diam. Meskipun mereka juga melintasi dua dunia independen untuk menuju ke dunia bawah dari dunia neraka, bagaimanapun juga, mata air kuning neraka terhubung dengan dunia neraka. Oleh karena itu, di titik penghubung, mereka menerobos penghalang dunia dan melintasi dua dunia. Netherworld dan Ghost Dao tidak terhubung. Keduanya memasuki Ghost Dao dari Netherworld dan berjalan melalui 6 jalan reinkarnasi. Itulah mengapa mereka terus melayang dalam siklus reinkarnasi dan baru turun ke dunia hantu setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, Dao hantu, Dao neraka, Dao asura, dan Dao binatang adalah dunia independen yang memelihara makhluk hidup dari ras yang berbeda. Dengan kata lain, dunia yang Anda turuni bergantung pada jalan yang Anda lewati dari pintu masuk 6 jalan reinkarnasi. Badan utama marsial Dao bertanya,
apa itu Dao manusia dan Dao surgawi? Apakah mereka juga dua dunia yang independen? Saya kira tidak demikian. Void Yaksa menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin tentang Dao manusia dan Dao surgawi juga. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Itu aneh. Menurut aturan 6 jalan reinkarnasi, seharusnya ada 6 dunia yang independen. Namun, Dao manusia dan Dao surgawi berbeda dari 4 lainnya. Jika esensi 6 Dao itu sama, akan seperti apa dunia Dao manusia dan Dao surgawi dan makhluk hidup apa yang akan dipelihara? Apakah mereka hanyalah manusia biasa di Dao manusia? Apa yang ada di dunia Dao surgawi? 6 jalan reinkarnasi sepertinya diselimuti lapisan kabut dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Netherworld, 6 jalan reinkarnasi, Sungai Nether. Apa hubungan mereka dengan Triciliocosm? Atau lebih tepatnya, apa hubungan mereka dengan alam semesta besar? Saat badan utama marsial Dao sedang tenggelam dalam pikirannya, Void Yaksa tampak tidak sabar dan mendesak, "Ayo pergi. Ayo cepat agar kami dapat membantu Anda kembali ke alam semesta menengah." Meskipun tubuh utama marsial Dao tetap tenang di permukaan, dia tiba-tiba merasa waspada. Void Yaksa telah melakukan kejahatan besar di dunia hantu dan diasingkan oleh ibu hantu Brahma ke Sungai Nether. Sekarang setelah dia kembali ke rumahnya yang dulu, dia seharusnya mempunyai beberapa keberatan. Namun, Void Yaksa tidak hanya tidak takut sama sekali, dia bahkan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Perlombaan Yaksa pada awalnya tidak baik. Kembali ke neraka Bitter Springs, Void Yaksa tidak hanya tidak bersyukur sama sekali ketika tubuh utama marsial Dao menyelamatkannya, dia bahkan ingin membunuh tubuh utama marsial Dao. Pada akhirnya, hanya karena badan utama marsial Dao menekan Void Yaksa dengan kekuatannya yang kuat, maka Void Yaksa menyerah. Selain itu, dia berjanji bahwa dia pasti akan membantu badan utama seni bela diri kembali ke alam semesta menengah. Kemudian, setelah memasuki dunia bawah, Void Yaksa mengikuti di samping tubuh utama marsial Dao dan selalu jujur. Baru pada saat itulah badan utama marsial Dao secara bertahap menurunkan kewaspadaannya. Saat ini, emosi yang diungkapkan oleh Void Yaksa secara tidak sengaja membuat badan utama marsial Dao khawatir sekali lagi. Ras Yaksa sangat ganas dan licik. Tidak mengherankan jika mereka mengingkari janjinya. Badan utama marsial Dao tidak menyerang dengan gegabah. Ini adalah dunia hantu dan dia terlalu asing dengan dunia itu. Karena dia sudah ada di sini, tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang situasi dunia hantu dari Void Yaksa dan menemukan cara untuk kembali ke medium cabai sebelum beradaptasi dengan situasi tersebut. Bab 2813, 9 Nether Abyss. Void Yaksa mengamati sekelilingnya dan merobek kehampaan, membuka terowongan spasial. Dia berbalik dan berkata, "Ikuti saya." Ekspresi badan utama marsial Dao tampak tenang, seolah-olah dia tidak mencurigai apapun. Dia mengambil langkah maju dan mengikuti di belakang Void Yaksa. Pada jarak itu, badan utama seni bela diri dapat menjamin bahwa selama sesuatu terjadi, dia akan mampu menekan Void Yaksa dengan segera. "Kemana kita akan pergi?" Badan utama marsial Dao bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja. 9 jurang Nether, jawab Void Yaksa. Sebuah pemikiran terlintas di benak badan utama marsial Dao. Jurang 9 Nether. Dia bertanya-tanya apakah 9 Nether Abyss ada hubungannya dengan mantan permaisuri agung 9 Nether. Sebelum badan utama marsial Dao bertanya, Void Yaksa menjelaskan, dunia hantu secara kasar dapat dibagi menjadi 2 domain hantu besar, dipisahkan oleh 9 Nether Abyss. Di satu sisi adalah domain hantu yaksa kami. Ini dibagi menjadi 8 pesawat dan dipimpin oleh 8 yaksa. 8 yaksa ini adalah ahli alam kaisar dan secara pribadi dianugerahi gelar mereka oleh Nyonya Hantu Ibu. "Judul apa yang kamu punya?" Badan utama marsial Dao bertanya. Void Yaksa memukul bibirnya. "Meskipun saya seorang Void Yaksa, saya belum berkultivasi ke alam kaisar. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk diberi gelar oleh Lady Ghostmother? Dia hanya memberiku nama, budak jelek." "Budak jelek?" Nama itu sungguh biasa saja. Sepertinya Void Yaksa ini benar-benar tidak penting bagi ibu hantu Brahma. Badan utama marsial Dao berpikir dalam hati. Void Yaksa melanjutkan, di sisi lain dari 9 Nether Abyss adalah domain hantu raksasa. Ada 10 pesawat yang diperintah oleh 10 raksasa perempuan. Ekspresi badan utama marsial Dao berubah. Domain hantu raksasa. Tiba-tiba, badan utama marsial Dao bertanya, apakah domain hantu raksasa milik ras raksasa? Itu benar.
Void Yaksa mengangguk. Memang, dulu ketika tubuh sejati teratai hijau berada di wilayah abadi Cakrawala Surgawi, dia memasuki medan perang Asura untuk membantu Xie Qingcheng mendapatkan segel pangeran. Di sana, tubuh sejati teratai hijau melakukan kontak dengan ras yaksa untuk pertama kalinya. Saat dia melihat ras yaksa, gambaran ras raksasa muncul di hatinya dan dia memiliki firasat bahwa kedua ras itu terkait. Tidak disangka ras raksasa dan yaksa sama-sama berasal dari ras hantu dan merupakan makhluk hidup dari Dao hantu lapar. Tidak heran mengapa beberapa orang menyebut mereka hantu yaksa dan hantu raksasa. Padahal, melalui namanya, asal-muasal kedua ras tersebut sudah terungkap. Ras raksasa adalah salah satu dari 9 ras primordial di daratan Tianhuang. Namun, tidak ada dunia bagi para raksasa di Triciliocosm. Tidak disangka itu karena mereka bersembunyi di Dao hantu lapar, salah satu dari 6 jalan. Badan utama marsial Dao bertanya lagi, 10 raksasa perempuan yang kamu sebutkan sebelumnya pastilah ahli kaisar juga, kan? Itu benar. Void Yaksa berkata, tentu saja, ada lebih dari 18 ahli kaisar di 2 domain hantu. Saat dia mengatakan itu, Void Yaksa menoleh untuk melihat tubuh utama marsial Dao. Namun, tubuh utama marsial Dao mengenakan topeng perak dan tidak ada emosi yang terungkap. Hanya matanya yang terlihat, namun meski begitu, matanya sedalam laut yang tenang. Kenyataannya, situasi di dunia hantu memang membuat badan utama marsial Dao merasa kesusahan. Hingga saat ini, penguasaannya terhadap ranah domain bela diri masih lebih rendah dan tak terkalahkan di ranah gua surga. Hanya dengan memanggil tripod penindas neraka dan harta karun lainnya barulah dia memiliki kesempatan untuk melawan Kaisar Semu. Di dunia neraka, ada 3 Kaisar Semu. Meskipun dia membunuh 1 orang dengan paksa, dia juga dilukai oleh 2 Kaisar Kuasi yang tersisa. Darahnya menstimulasi cermin harta karun Netherworld dan dia membunuh Kaisar Kuasi lainnya, sehingga dia bisa menaklukkan dunia neraka. Pertempuran di Netherworld adalah situasi yang spesial. Itu karena kerusakan Soul Lantern pada jiwa sangat besar. Itulah sebabnya dia bisa mengandalkan Soul Lantern untuk bertarung melawan ahli alam kaisar di Netherworld. Namun, situasi di dunia hantu benar-benar berbeda dengan dunia bawah dan dunia neraka. Pertama, ada banyak ahli kaisar yang memimpin dunia hantu. Kedua, ahli kaisar dari ras yaksa dan raksasa dilindungi oleh tubuh mereka dan Soul Lantern tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Mungkin hanya cermin harta karun Netherworld yang bisa mengancam para ahli kaisar dunia hantu. Adapun cermin harta karun Netherworld, membutuhkan darah esensi dalam jumlah besar dan sangat berbahaya bagi tubuh utama Dao bela diri. Itu adalah metode melukai dirinya sendiri untuk melukai musuh. Tentu saja, jika memang benar demikian, badan utama marsial Dao harus memanggil cermin harta karun Netherworld untuk bertarung sampai mati melawan 1 atau 2 kaisar dunia hantu bahkan jika dia harus mengorbankan darah esensinya. Keduanya melakukan perjalanan melalui terowongan spasial selama lebih dari setengah hari sebelum turun lagi. Awalnya, dunia hantu gelap gulita. Namun, cahaya hijau tua yang melintasi kehampaan muncul di depan tempat mereka berdua mendarat lagi, seolah-olah itu membelah dunia hantu menjadi 2. Void Yaksa menunjuk ke depan dengan ekspresi bersemangat. 9 neter abis ada di depan. Kekosongan di sekitarnya kacau dan terdistorsi, sehingga mustahil untuk dilewati. Ayo jalan saja. Kita bisa kembali ke alam semesta menengah melalui 9 neter abis. Badan utama marsial Dao bertanya. Tentu saja, Void Yaksa berkata dengan sangat pasti. Badan utama marsial Dao bertanya lagi, bagaimana? Void Yaksa ragu-ragu sejenak sebelum menyeringai. Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Tubuh utama marsial Dao tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya melihat ke belakang Void Yaksa dengan tatapan gelap. Saat ini, dia hampir yakin bahwa Void Yaksa punya motif lain. Void Yaksa telah dipenjara di neraka Bitter Springs selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan direndam di neraka Bitter Springs sepanjang tahun. Dagingnya busuk dan dia menanggung siksaan dan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya tanpa menyerah. Saat ini, agak tidak normal bagi Void Yaksa untuk mengambil inisiatif membawanya ke sini setelah ditekan olehnya sekali. Keduanya berjalan menuju lampu hijau tua di depan satu demi satu. Saat mereka berdua mendekat, tubuh utama seni bela diri merasakan ki hantu di sekitarnya menebal dan berangsur-angsur menjadi dingin, merembes ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Namun, garis keturunannya seperti lahar panas dan aura dingin tidak banyak mempengaruhi dirinya. Setelah mengambil beberapa langkah lagi,
badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Aura dingin menjadi semakin jelas. Tidak hanya itu, ada juga pikiran jahat kacau yang dapat menyebabkan seseorang berhalusinasi, membuatnya seolah-olah tak terhitung banyaknya bayangan hantu dan ilusi yang menyerbu ke arahnya. Tubuh utama marsial Dao menstabilkan Dao Heart-nya dan dua api ungu muncul di matanya. Semua pikiran dan ilusi jahat lenyap seketika. Void Yaksa di depan berbalik untuk melihat lagi. Ketika dia melihat tubuh utama seni bela diri bisa bergerak bebas dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dia sedikit terkejut. Namun, dia segera menyembunyikannya dan kembali normal. Saat itu, tatapan tubuh utama marsial Dao bergeser dan mendarat di tanah tidak jauh dari sana. Anggrek yang bersinar dengan cahaya gelap tumbuh di sana. Anggrek 9 meter. Tanaman ini seharusnya tumbuh di era 9 meter dan telah punah selama tak terhitung jumlahnya. Tidak disangka dia akan melihat begitu banyak dari mereka di sini. Tempat ini disebut 9 meter abis dan dipenuhi dengan tanaman yang tumbuh di era 9 meter. Mungkinkah tempat ini benar-benar ada hubungannya dengan permaisuri agung 9 meter yang legendaris? Badan utama marsial Dao tidak tertarik pada anggrek 9 meter. Namun, bagi tubuh sejati teratai hijau, anggrek 9 meter jelas merupakan tonik yang langka. Bab 2814, Pertempuran di Jurang Neraka. Tubuh utama marsial Dao melambaikan tangannya dan mencabut sebagian besar anggrek 9 meter di depannya. Tanah beterbangan tanpa henti dan tanah di sekitarnya sedikit bergetar. Apa yang sedang kamu lakukan? Keributan di belakangnya mengejutkan Void Yaksa. Ketika dia berbalik dan melihat tindakan tubuh utama marsial Dao, matanya melebar dan dia tidak bisa menahan geraman. Ini bukan dunia neraka. Anda tidak berhak melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika kamu membuat khawatir para ahli ras kita, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Oh, badan utama marsial Dao memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia mengantonginya. Anggrek 9 meter, tidak tergerak. Dia bisa merasakan keributan di sini telah membuat khawatir banyak makhluk hidup dan aura kuat terbangun satu demi satu. Dalam kegelapan, retakan muncul satu demi satu dan sosok tinggi merangkak keluar, memancarkan aura menakutkan. Mereka semua adalah raja dari ras Yaksa. Mengaum, mengaum, serangkaian tangisan yang memekakkan telinga terdengar dari sekeliling. Dalam kegelapan, Yaksa yang tak terhitung jumlahnya melaju kencang. Aura manusia. Raja Yaksa mengendus-endus udara dan langsung mengunci pandangan mereka ke sana. Tubuh perdana marsial Dao. Mata mereka galak saat mereka menjilat bibir mereka dengan lidah merah dan mengeluarkan air liur seperti hantu kelaparan yang baru saja dilepaskan. Pada saat yang sama, Komandan Raja Yaksa memperhatikan Void Yaksa. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan niat membunuh, "Budak jelek, kamu belum mati." Hati Void Yaksa tenggelam saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Saudara malam, saya hanya bertahan karena saya menanggung kesulitan yang luar biasa dan berhasil lolos dari kematian. Saya kembali kali ini karena saya ingin bertemu dengan Nyonya Hantu Ibu. Kamu telah melakukan kejahatan keji dan kamu tidak layak bertemu dengan Nyonya Hantu." Komandan Yaksa berteriak dan menyela, "Saat ini, Ibu Hantu sedang dalam hibernasi. Beraninya kamu membawa makhluk hidup untuk menyusup ke tempat penting di dunia hantu kita. Anda benar-benar memiliki motif tersembunyi dan tidak dapat dimaafkan." Void Yaksa merasa cemas dan menatap badan utama marsial Dao dengan waspada. Tiba-tiba, dia mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, "Saudara malam, ini adalah kesalahpahaman. Aku membawa manusia ini ke Nyonya Hantu Ibu untuk menebus dosa-dosaku. Identitas manusia ini luar biasa. Dia adalah penguasa neraka dan memiliki banyak harta di dalam dirinya." Komandan Yaksa mencibir dan melirik badan utama marsial Dao, berkata dengan nada menghina, "Dia penguasa neraka." "Itu benar sekali," kata Void Yaksa buru-buru. Sungguh tidak dapat dipahami bagi manusia di tingkat menengah cabai untuk menjadi penguasa neraka. Namun, dia memang melihatnya dengan matanya sendiri. Berhenti sejenak, suara Komandan Yaksa terdengar di benak Void Yaksa sekali lagi. "Budak jelek, meskipun kamu benar, kenapa aku harus memberimu pujian? Aku menginginkan hidupmu. Saya ingin hidupnya juga." Sebelum hukumannya selesai, Komandan Yaksa melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Bunuh mereka." Hati Void Yaksa tenggelam. Situasi yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Alasan mengapa dia ingin diam-diam membawa tubuh utama marsial Dao ke sungai kehidupan untuk bertemu dengan ibu hantu wanita adalah untuk menghindari diburu oleh anggota klannya yang lain. Pada saat yang sama,
dia ingin mempersembahkan tubuh utama ilmu bela diri kepada ibu hantu untuk menebus dosa-dosanya. Memikirkan bahwa tindakan yang tidak disengaja dari badan utama martial Dao akan mengekspos mereka berdua dan sepenuhnya mengganggu rencananya. Terlebih lagi, jika ibu hantu sedang dalam hibernasi, dia tidak akan bisa melihatnya bahkan jika dia tiba di sungai kehidupan. Selain Komandan Yaksa yang juga merupakan Void Yaksa, yang lainnya berasal dari 3 garis keturunan paling umum dari ras Yaksa, Yaksa Bumi, Yaksa Surga, dan Yaksa Air. Para Yaksa itu seperti serigala yang lapar. Di mata mereka, tubuh utama martial Dao seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih dan mengeluarkan aroma yang kuat. Setelah mendengar perintah komandan, para Yaksa tidak dapat menahan diri lagi. Mereka menyeringai dan memamerkan taring mereka yang ganas dan tajam, mengeluarkan teriakan gembira saat mereka menerkam ke arah tubuh utama martial Dao. Tubuh utama martial Dao memasang ekspresi tak kenal takut dan ki darahnya terbakar. Seketika, lingkaran cahaya merah menyala dan meledak, membentuk wilayah api raksasa. Api penyucian martial Dao. Pertempuran besar terjadi di dekat 9 meter abis. Badan utama martial Dao tidak berniat menguji air sama sekali. Dia melepaskan domain yang kuat saat dia tiba, ingin menyempurnakan Raja Yaksa. Saat Raja Yaksa tiba, mereka diselimuti oleh api penyucian martial Dao dan jatuh ke lautan api. Tubuh mereka terbakar api yang berkobar dan mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Para Yaksa yang berada di bawah alam gua surga bahkan tidak bisa mendekati api penyucian martial Dao sebelum mereka terpaksa mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lambat dalam menghindar langsung berubah menjadi abu. Guyuran, suara tsunami terdengar dan fenomena garis darah muncul satu demi satu. Banyak Raja Yaksa yang jatuh ke lautan api menyalurkan ki darahnya dengan gila-gilaan, ingin memadamkan api di tubuh mereka. Namun, api penyucian tubuh utama martial Dao berisi 5 api yang sangat kuat. Api karma teratai merah, api kesengsaraan segudang, api naga Phoenix, api jiwa bela diri, dan api neraka saling terkait untuk membentuk api penyucian mengerikan yang cukup untuk membakar dan memurnikan segalanya. Saat banyak fenomena garis darah para Yaksa terkondensasi, mereka dibakar menjadi ketiadaan oleh api penyucian Dao bela diri dan berubah menjadi abu. Bahkan garis keturunan dari Void Yaksa tidak dapat memadamkan api-api penyucian martial Dao, apalagi garis keturunan para Yaksa biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak Yaksa yang meratap karena terbakar dan tidak berani ragu saat mereka memadatkan gua surga mereka dengan berbagai ukuran. Tiba-tiba, 2 api ungu muncul di mata tubuh utama martial Dao dan bersinar dengan cahaya yang dalam dan terang. Itu dia, di api penyucian martial Dao, seni martial Dao Dharma dipadatkan dan setiap inci ruang dipadatkan dengan kehendak martial Dao. Jika badan utama martial Dao mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, saat kedua pihak bersentuhan, beberapa Raja Yaksa tingkat rendah akan dibakar menjadi abu dan roh esensi mereka akan dihancurkan. Alasan mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya adalah karena dia ingin menunggu para Yaksa melepaskan gua surga mereka. Badan utama seni bela diri Dao tidak hanya ingin menghancurkan kelompok Raja Yaksa ini, yang lebih penting lagi, dia juga ingin menyempurnakan semua gua surga mereka dan menggabungkannya ke dalam surga gua esensi bela diri miliknya. Gua surga biasa dapat mencapai surga dan terhubung dengan 3 alam. Mereka dengan gila-gilaan bisa menjara esensi langit dan bumi, memurnikannya hingga halus, sehingga gua surga terus berkembang. Adapun tubuh utama martial Dao, dia adalah variabel. Surga gua esensi bela diri yang berevolusi dari tubuh Dao bela diri sejati juga merupakan sebuah variabel. Surga gua bela diri esensi berada di luar 3 alam. Sudah sulit untuk tumbuh hanya dengan menyerap ki esensi langit dan bumi. Itu hanya bisa tumbuh dengan memurnikan Tao Dharma dan melahap gua surga lainnya. Gua surga besar dan kecil dari para Yaksa semuanya merupakan makanan bagi surga gua bela diri esensi. Itu karena begitu badan utama martial Dao memanggil surga gua esens martial, dia akan merasakan bahaya yang kuat, seolah-olah bencana besar akan segera turun. Namun, dia bisa menghindari bahaya itu sepenuhnya dengan memadatkan api penyucian martial Dao. Tubuh utama martial Dao tidak perlu melepaskan esens martial Grotto Heaven. Hanya kekuatan mengerikan dari api penyucian martial Dao yang dapat membakar dan memurnikan gua surga lainnya dan menggabungkannya ke dalam gua surga esens martial. Seluruh proses sepertinya terjadi secara alami. Adapun gua surga bela diri esensi, setelah menyerap Dao Dharma dari surga gua lainnya, ia juga dapat mengembalikan kedalaman Dao Dharma ke badan utama Dao bela diri, sehingga dia dapat membantu api penyucian Dao bela diri berkembang.
Api penyucian Dao bela diri dan surga gua bela diri esensi dapat bersinergi dengan sempurna dan bahkan saling melengkapi. Bab 2815, memperbaiki semuanya. Nine Nether Abyss bersinar dengan cahaya hijau tua. Di sisi lain 9 Nether Abyss, tubuh utama marsial Dao berubah menjadi api penyucian yang menyelimuti puluhan Raja Yaksa. Api yang berkobar melonjak ke langit. Kedua jenis cahaya itu bersinar terang di langit malam dunia hantu yang gelap. Lusinan Raja Yaksa menyadari dengan ngeri bahwa surga gua mereka tidak dapat bertahan di api penyucian ini. Bahkan gua surga yang sempurna pun tidak dapat bertahan melawan pembakaran api penyucian marsial Dao, apalagi gua surga besar dan kecil. 5 api tertinggi terjalin dengan seni Dharma dan kehendak Dao bela diri. Retakan, retakan, gua surga hancur satu demi satu dan kekuatan Dharma yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam api penyucian marsial Dao. Mereka berubah menjadi api yang melonjak ke dalam tubuh-tubuh utama marsial Dao dan dimakan oleh surga gua esens marsial. Tubuh utama marsial Dao berdiri di udara dan seperti pusaran raksasa, memurnikan dan melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan tidak hati-hati. Tanpa perlindungan gua surga, Raja Yaksa tidak bisa bertahan melawan api-api penyucian marsial Dao sama sekali. Melolong-melolong. Di dalam api penyucian, Raja Yaksa mengeluarkan tangisan yang tragis. Beberapa Raja Yaksa dibakar menjadi abu dalam beberapa tarikan napas tanpa ada mayat yang tersisa. Raja Yaksa yang tersisa hanya bisa bertahan. Setiap pori-pori di tubuh, hidung dan mulut mereka memuntahkan api dan mereka tidak dapat bertahan hidup lagi. Di api penyucian marsial Dao, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, hasil pertempuran antara Void Yaksa dan Komandan Yaksa telah diputuskan. Void Yaksa berlumuran darah dan gua surga di belakangnya telah hancur. Ia diinjak oleh Panglima Yaksa dan separuh wajahnya terkubur di tanah yang lembab, tidak mampu bergerak. Budak jelek, saat itu, kamu melampauiku dalam segala aspek. Apakah Anda mengharapkan hal ini terjadi? Komandan Yaksa memasang ekspresi bersemangat saat dia menginjak kepala Void Yaksa berulang kali. Tengkorak Void Yaksa sepertinya tidak mampu menahannya dan berderit, siap hancur kapan saja. Lagi pula, dia telah dipenjara di neraka Bitter Springs selama bertahun-tahun dan berendam di neraka Bitter Springs sepanjang tahun. Tidak hanya wilayah budidayanya yang stagnan, tubuh dan garis keturunannya juga mengalami kerusakan dan kehancuran yang sangat besar. Meski tubuhnya sepertinya sudah pulih setelah melarikan diri dari dunia neraka, masih banyak luka tersembunyi di tubuhnya. Tidak diketahui berapa lama dia perlu memulihkan diri jika ingin pulih sepenuhnya. Adapun Komandan Yaksa yang terus berkultivasi di dunia hantu, perbedaan situasi di antara keduanya secara alami memungkinkan dia untuk melampaui Void Yaksa. Budak jelek, mohon ampun padaku. Komandan Yaksa mencibir, jika sikapmu tulus, aku mungkin akan mengampuni nyawamu jika aku bahagia. Hahaha. Void Yaksa memalingkan wajahnya ke samping dan berbaring di tanah berwarna darah dengan hanya satu mata yang terbuka. Dia sudah putus asa. Dia tahu metode dan kepribadian pihak lain. Bahkan jika dia memohon belas kasihan, Komandan Yaksa tidak akan melepaskannya. Satu-satunya alasan mengapa pihak lain tidak segera membunuh Void Yaksa adalah karena dia ingin menikmati kesenangan menyiksanya sampai mati. Kegembiraan semacam itu juga tersembunyi dalam darahnya. Jika dia berada di posisi yang sama, dia juga tidak akan melepaskan lawannya begitu saja. Budak jelek, kamu telah melakukan kejahatan besar dan diasingkan ke Sungai Nether. Sekarang, Anda bahkan telah memikat ras asing ke dalam ras kami. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Komandan Yaksa mengutuk. Bahkan seluruh dunia hantu tidak akan mentolerirmu, apalagi aku. Sebelum hukumannya selesai, Komandan Yaksa mengangkat kakinya sekali lagi dan mengumpulkan kekuatan. Setelah itu, dia menginjak kepala Void Yaksa dengan keras. Satu hentakan itu sudah cukup untuk menghancurkan kepalanya dan menghancurkan roh esensinya. Void Yaksa menutup matanya. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras terdengar di atas kepalanya. Jantung Void Yaksa berdetak kencang dan dia membuka matanya secara naluriah. Sosok yang terbakar api tiba di langit dan Komandan Yaksa dihancurkan oleh satu pukulan darinya. Segera setelah itu, orang tersebut membuka mulutnya dan memuntahkan api naga surgawi yang langsung menelan daging Komandan Yaksa yang hancur. Sebelum roh esensi Komandan Yaksa bisa melarikan diri, ia terbakar menjadi abu oleh api. Itu adalah penguasa neraka. Baru pada saat itulah Void Yaksa menyadari bahwa penguasa neraka belum menggunakan kekuatan penuhnya saat mereka berdua bertarung di dunia neraka. Kalau tidak,
dia tidak akan mampu bertahan melawan satu pukulan pun dari penguasa neraka. Void Yaksa melihat sosok itu dan tiba-tiba merasa bersalah. Jika bukan karena orang itu, dia akan tetap terjebak di kandang bawah tanah neraka Bitter Springs dan disiksa oleh neraka Bitter Springs siang dan malam, dan tidak akan pernah melihat cahaya siang hari. Sebelumnya, orang itu menyelamatkan nyawanya sekali lagi. Sebelumnya, dia masih memikirkan bagaimana dia bisa menawarkan orang ini sebagai ganti nyawanya. Ketika Void Yaksa melihat sikap yaksa miliknya yang berlomba terhadapnya, ditambah dengan rasa bersalahnya terhadap tubuh utama Martial Dao, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Aku berbohong padamu sebelumnya. Oh, tubuh utama Martial Dao melihat ke bawah dari atas dengan ekspresi tenang saat dia melihat Void Yaksa di bawah kakinya. Void Yaksa berkata, aku menipumu untuk datang ke 9 Nether Abyss karena aku ingin mengikuti 9 Nether Abyss ke sungai kehidupan untuk memberi penghormatan kepada Nyonya Hantu Ibu dan menawarkanmu untuk menghapus dosa-dosaku. Anda adalah manusia dan penguasa neraka. Anda bahkan memiliki beberapa harta karun yang tiada taranya. Jika Nyonya Hantu Ibu senang melihat mereka, dia mungkin akan memaafkanku. Kamu manusia tapi aku yaksa. Kami adalah musuh alami. Bahkan setelah kamu menyelamatkanku, aku tidak ingin dikendalikan olehmu. Itu sebabnya aku berbohong padamu. Badan utama Martial Dao tetap diam. Dia sudah lama merasakan kelainan pada Void Yaksa. Namun, dia tidak menyangka Void Yaksa memiliki hati nurani dan jujur padanya. Void Yaksa melanjutkan, keributan di sini pasti akan membuat lebih banyak ahli ras Yaksa khawatir. Mungkin ahli kuasi Kaisar atau bahkan Kaisar Yaksa akan turun. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, kamu bukan tandingannya. Setelah kamu bunuh aku, cepat kabur. Void Yaksa tidak punya niat untuk hidup setelah mengatakan itu. Tiba-tiba, badan utama Martial Dao berkata, Anda pernah berkata bahwa ada cara untuk menuju ke cabai tingkat menengah di dunia hantu. Apakah kamu juga berbohong kepadaku tentang hal itu? Itu benar. Void Yaksa berkata, di dunia hantu, seseorang dapat turun ke alam semesta menengah melalui persembahan korban. Namun, hanya Nyonya Hantu Ibu yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode seperti itu. Baiklah, badan utama Martial Dao mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak berbohong kepadaku tentang hal itu, aku akan mengampuni hidupmu terlebih dahulu. Lagi pula, dia mengandalkan Void Yaksa ini untuk meninggalkan dunia neraka dan bertemu dengan tubuh sejati teratai hijau di dunia bawah, sehingga dia bisa menggunakan air dari mata air tanpa batas untuk membantu tubuh sejati teratai hijau lolos dari bahaya kutukan. Itulah alasan mengapa dia menoleransi Void Yaksa sampai sekarang. Meskipun mereka tidak dapat menghubungi satu sama lain, badan utama seni bela diri berspekulasi bahwa tubuh sejati teratai hijau seharusnya lolos dari bahaya. Karena tubuh sejati teratai hijau baik-baik saja, dia tidak perlu segera kembali ke alam semesta menengah. Selama dia tahu bahwa dia bisa kembali ke alam semesta menengah melalui dunia hantu, dia pasti bisa menemukan peluang. Tentu saja, masih banyak risiko dan ketidakpastian yang belum diketahui jika hal ini membuat ibu hantu Brahma khawatir. Tubuh utama Martial Dao tiba di tepi 9 Nether Abyss dan melihat cahaya hijau gelap yang berkedip-kedip di jurang. Seolah dia merasakan sesuatu, kilatan aneh melintas di kedalaman matanya.